Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Kali ini kita akan belajar kembali latihan soal untuk Olimpiade mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat sekolah dasar. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tingkatkan konsentrasi kalian. Yuk kita mulai belajar bersama. Baik anak-anak, kita akan memasuki soal yang pertama. Soal nomor 1. Surat Al-Ma'un termasuk dalam juz ke titik-titik dalam Al-Quran. Jawabannya adalah juz 30 atau disebut dengan juga juz Amma. Soal nomor 2. Surat Al-Ma'un berisi peringatan bagi orang yang tidak peduli terhadap. Jawabannya adalah anak yatim dan fakir miskin. Nomor 3. Orang yang tidak mau membantu sesama dalam kesulitan disebut dalam surat Al-Ma'un sebagai orang yang. Jawabannya adalah mendustakan agama. Soal nomor 4. Surat Al-Ma'un termasuk surat titik-titik karena diturunkan di kota Mekah. Jawabannya adalah Makiyah. Jadi surat Al-Ma'un ini termasuk surat Makiyah karena diturunkan di kota Mekah dan diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Soal nomor 5. Nama Al-Ma'un berarti. Jawabannya adalah barang yang berguna. Soal nomor 6. Asmaul Husna Al-Qawi artinya Allah Maha. Jawabannya adalah kuat. Soal nomor 7. Al-Qayyum berarti Allah Maha titik-titik atas segala sesuatu. Jawabannya adalah berdiri sendiri. Jadi Al-Qayyum itu berdiri sendiri atau mengatur tanpa bantuan orang lain. Soal nomor 8. Al-Muhyi berarti Allah Maha. Jawabannya adalah menghidupkan. Ingat anak-anak, ada Al-Muhyi, ada Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu itu artinya Allah Maha hidup. Tapi kalau Al-Muhyi itu artinya Allah Maha menghidupkan. Soal nomor 9. Al-Mumit berarti Allah Maha. Jawabannya adalah mematikan ya. Kalau kalian lupa, ingat di sini ada huruf M berarti mati. Kalau tadi Al-Hayyu ada huruf H berarti hidup. Selanjutnya soal nomor 10. Al-Ba'id berarti Allah Maha. Jawabannya adalah membangkitkan. Ingat, kalau kalian lupa, di sini ada huruf B. Ba'id, maka artinya bangkit, membangkitkan. Selanjutnya, soal nomor 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai titik-titik di muka bumi. Jawabannya adalah khalifah. Jadi Allah menciptakan kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi untuk mengelola bumi sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan bumi ini sejahtera, tidak merusak bumi, dan menjadikan bumi ini tetap hidup. Soal nomor 12. Tugas manusia sebagai khalifah adalah menjaga dan titik-titik bumi. Jawabannya adalah memakmurkan. Jadi kita sebagai khalifah itu harus menjaga bumi, tidak boleh merusak bumi dan memakmurkan bumi. Dengan cara apa? Dengan mengelola bumi sesuai dengan kebijaksanaan kita, tidak menghambur-hamburkan alam sehingga tidak merusak alam. Nah, kita harus terus melestarikan dan menjaga bumi kita. Soal nomor 13. Salah satu tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah tidak titik-titik alam. Jawabannya adalah
merusak alam. Soal nomor 14. Saling menghargai adalah sikap yang menunjukkan rasa titik-titik kepada orang lain. Jawabannya adalah hormat. Jadi kita menghargai itu kita menunjukkan rasa hormat kita kepada sesama atau kepada orang lain. Soal nomor 15. Menghargai teman yang berbeda pendapat termasuk perilaku yang jawabannya adalah terpuji atau perilaku yang baik, perilaku yang mulia. Kalau dalam ilmu agama, perilaku terpuji itu disebut juga dengan perilaku mahmudah ya, perilaku yang baik, perilaku yang mulia. Soal nomor 16. Zakat merupakan salah satu rukun. Jawabannya adalah Islam. Jadi zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? 3. Soal nomor 17. Zakat wajib diberikan kepada orang yang jawabannya orang yang berhak atau orang yang membutuhkan. Disebut juga dengan 8 asnaf. Hal itu termasuk sudah dicantumkan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya, soal nomor 18. Salah satu golongan penerima zakat adalah mu'allaf, artinya jawabannya adalah orang yang lemah atau orang yang baru masuk Islam. Jadi mu'allaf ini termasuk ke 8 asnaf, salah satu dari golongan penerima zakat. Selanjutnya nomor 19. Sedekah dapat dilakukan dengan harta maupun dengan jawabannya adalah perbuatan baik atau senyuman. Jadi kalau kita tidak memiliki harta, maka kita bisa sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran kita, ataupun kita sedekah dengan senyuman kita. Karena senyuman kita kepada sesama muslim, kepada saudara kita itu termasuk sedekah. Selanjutnya nomor 20. Hadiah diberikan untuk menumbuhkan rasa titik-titik antar sesama. Jawabannya adalah kasih sayang. Jadi kita bisa memberikan hadiah kepada orang lain itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama dan sebagai bentuk kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya soal nomor 21. Orang yang suka berbagi akan mendapatkan balasan berupa titik-titik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah pahala. Selain mendapat pahala, kita bisa juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya soal nomor 22. Hikmah berbagi adalah menumbuhkan rasa titik-titik dan syukur. Jawabannya adalah peduli. Jadi, kita berbagi ini menumbuhkan rasa sikap peduli kita, rasa simpati kita, rasa empati kita kepada sesama. Selanjutnya, soal nomor 23. Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-titik-titik Hijriyah. Jawabannya adalah ke-8 Hijriyah. Jadi Fathu Makkah ini terjadi pada tahun ke-8 setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya soal nomor 24. Fathu Mekah berarti peristiwa titik-titik kota Mekah. Jawabannya adalah penaklukan kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad ini kembali ke kota Mekah, tetapi tidak dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang. Soal nomor 25. Saat Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW memaafkan titik-titik-titik. Jawabannya adalah musuh-musuhnya. Jadi Nabi Muhammad ke kota Mekah, kembali ke kota Mekah itu bukan untuk berperang, tetapi untuk memaafkan
para kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad dengan kasih sayang dan dengan persaudaraan. Selanjutnya, soal nomor 26. Haji Wada adalah haji yang dilakukan Nabi Muhammad SAW wafat. Jawabannya adalah sebelum Nabi Muhammad wafat. Jadi Nabi Muhammad itu, haji wada itu haji yang pertama dilakukan Nabi Muhammad dan haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad. Soal nomor 27. Dalam haji wada, Nabi menyampaikan perpisahan. Jawabannya adalah khutbah. Jadi ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, Nabi Muhammad berkhutbah di depan para kaum muslimin dan ini merupakan khutbah terakhir Nabi Muhammad sehingga disebut khutbah perpisahan. Soal nomor 28. Isi penting khutbah haji wada adalah agar umat Islam saling. Jawabannya adalah menghormati dan bersaudara. Jadi salah satu isi dari khutbahnya Nabi Muhammad itu kita ini harus bersaudara, tidak boleh saling menumpahkan darah, tidak boleh berperang, tidak boleh bertikai, harus saling menjaga tali silaturahim, tali persaudaraan dengan penuh kasih sayang. Soal nomor 29. Dalam khutbah haji wada, Nabi menegaskan bahwa semua manusia itu. Jawabannya adalah sama atau setara. Jadi, Nabi menegaskan bahwa kita ini setara di mata Allah, sehingga tidak boleh saling bertikai, harus menjaga persaudaraan. Soal nomor 30. Dari peristiwa haji wada, kita belajar untuk selalu berpegang pada titik-titik dan sunnah Nabi. Jawabannya adalah Al-Quran. Nabi juga berpesan agar kita selalu memegang teguh Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis Nabi Muhammad. Hal ini beliau sampaikan ketika peristiwa haji wada. Baik anak-anak, itu tadi adalah 30 soal latihan untuk Olimpiade Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam tingkat sekolah dasar. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.